Teman-teman, story kita hari ini saya ikut seminar Ibu Kota Negara ya, yang mengangkat tentang eksistensi dan reposisi masyarakat adat atau komunitas lokal terhadap IKN. Dan lumayan menarik karena salah satu pemapar materi adalah dosen Universitas Mula Warman Samarinda, Bapak Martinus Nanang, dan kita akan lihat pemaparan beliau dan informasi apa saja yang akan disampaikan dalam pemaparan ini. Menurut saya sangat menarik, ayo kita ikutin ya. Banyak juga sih materi yang lainnya, cuman kita fokus di satu ini dulu. Kemudian kawasan IKN yang merah itu 56.180 hektar. Kemudian kawasan pengembangan yang ungu 199.962 hektar. Lautnya 68.189 hektar, sehingga totalnya menjadi 374.331 hektar. Itu kalau dibandingkan dengan Balikpapan dan Samarinda jauh lebih besar daripada kedua kota itu. Nanti IKN itu kira-kira ya dari segi penduduknya, kalau penduduknya nanti mencapai 1,5 juta, akan menjadi kota terbesar di Kalimantan yang penduduknya melebihi 1 juta jiwa. Itu berarti Samarinda plus Balikpapan. Wah, bayang itu perputaran uang di sana kalau satu kota itu 1.500.000 penduduknya nanti. Kalau kita lihat penduduknya di Sepaku ya, Kecamatan Sepaku yang di daerah inti dan kawasan IKN sebagai kawasan IKN itu jumlah penduduknya sekarang 35.592 jiwa. Itu statistik tahun lalu. Kalau sekarang sudah banyak pertambahan penduduknya. Kemudian transmigrasi mayoritas, nanti saya tunjukkan riwayat transmigrasinya. Menurut pengakuan orang setempat, itu mereka menguasai sekitar 30.000 hektar lahan. Jadi migran atau transmigran, yang dimaksud dengan migran ini ada transmigran, ada migran spontan, orang Bugis, orang Banjar, orang Toraja, dan lain-lain. Dan mereka menguasai tanah, ekonomi, dan lapangan kerja. Kalau kita lihat kelompok etniknya di peta ini, apakah ada orang Dayak di situ? Kita lihat saja di ringkasan sebelah kiri, komunitas adat tertua yaitu suku Kaser itu ada di Mentawir, Pemaluan, Sepaku, dan Maridan. Yang tidak satu di sini, Maridan itu ada juga. Sebagian dari kelurahan Maridan itu masuk juga di dalam IKN. Mereka dari suku Kaser, Balik, dan Semunte. Kemudian ada Jawa, mayoritas, kemudian Bugis. Jawa dominan itu yang kotak-kotak merah ini, Jawa dominan. Jadi kita lihat di mana-mana ini ada orang Jawanya. Lalu Bugis dominannya yang kotak hijau. Kota-kota hijau kebanyakan di daerah pantai di Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Samboja Barat. Tapi ada juga di Kecamatan Sepaku yang di wilayah pantainya di Teluk Balikpapan. Terus orang Dayaknya di mana? Orang Dayaknya ada di daerah perbatasan di pinggiran dan Kutai ya. Jadi kalau kita lihat di bagian atas ini berarti bagian utara di Kecamatan Loak Hulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, itu ada orang Kutai, kemudian ada orang Dayak Basah di Desa Jogon, ada orang Dayak Tunjuk dan Dayak Benua di Doa Duri Ilir. Kemudian saya dengar kabar ada orang Dayak dari Klaten yang segera setelah IKN ditetapkan di Kalimantan Timur itu mereka bermigrasi dari Kalimantan Tengah, kemudian mendiami desa Luaduri Hulu ya, Kutai Kartanegara. Jumlahnya sangat kecil itu di Kecamatan Muara Jawa. Ada orang Dayaknya di Lunganai dekat Sungai Payang di Kecamatan Luak Hulu di daerah utara dari IKN ini. Tapi IKN itu menurut penelusuran peta itu dia tidak termasuk di dalam IKN, walaupun
Deputi Sosial Budaya mengatakan Long Anai masuk. Long Anai itu adalah orang Dayak Kenyak. Kemudian di Sungai Bayang yang berdekatan dengan Long Anai itu ada suku Dayak Tunjung dan Benua di dusun yang namanya dusun Puntak. Jadi kalau yang saya tulis di sini yang dominan adalah Jawa dan Bugis, lalu Dayak dan Kutai itu ada di daerah pinggiran. Kalau orang Pasir dikategorikan sebagai Dayak, maka mereka ada di daerah inti dari IKN, yaitu dua desa besar, 3 kelurahan dan 1 desa. Kelurahan Sepaku, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Malidan, dan Desa Binuang. Sebenarnya dari segi bahasa dan asal-usul mitologi itu orang Pasir itu termasuk golongan atau kelompok Dayak Luangan yang sama juga dengan kelompok suku saya. Jadi saya sendiri dari Dayak Benua yang masuk dalam kelompok Luangan. Ternyata kalau kita lihat ya teman-teman, sebaran etnik Dayak itu juga tidak terlalu banyak ya di kawasan IKN itu. Yang banyak ya kita lihat tadi ada kerabat dari Bugis, dari Jawa, dan beberapa etnis lainnya. Dan kalau kita lihat respon orang Pasir sendiri di IKN itu, ternyata 75,80% itu senang ada IKN itu. Dan juga respon di Kalteng kita lihat, ternyata ingin jadi pemain 42%, dan sudah jadi pemain itu 36% mereka. Kemudian kalau kita lihat proses marginalisasi masyarakat adat di IKN itu, khususnya orang Pasir itu tidak hanya terjadi karena IKN, itu sudah mulai sejak tahun 1969 dengan masuknya APH, kemudian transmigrasi 75, 21, 68, kemudian HTI, sawit dan tambang, yang terakhir IKN. Jadi kalau kita lihat ini, wilayah yang dulu secara tradisional dikuasai oleh atau merupakan wilayah kalau dikatakan pengembaraan, dan bisa juga ya wilayah hidupnya orang Pasir yang di kotak ini mulai dari Kecamatan Semboja Barat sekarang di Amborawang Laut sampai di Kabupaten Kutai Barat di daerah Trikali. Itu sudah lama prosesnya pengambilan lahan itu sehingga membatasi gerak hidup, dan sekarang sama sekali tidak mungkin lagi bagi orang setempat itu, orang Pasir, untuk membuat ladang. Cerita terbaru yang saya dapat, begitu mereka buka ladang, langsung didatangi petugas dan dihentikan kegiatan. Dan demikian implikasinya apa? Implikasinya adalah perubahan dari mata pencaharian, ya, dari berladang ke berkebun, yang punya lahan masih bisa tanami sawit dan sebagainya, yang lain menjadi buruh. Kalau saya lihat ini ya, saya tidak punya data statistiknya yang resmi, tapi ini berdasarkan perkiraan tokoh setempat. Populasi orang Pasir yang ada di IKN itu, yang di wilayah yang saya sebut tadi, itu cuma 1.500 jiwa. Itu maksimum sekali. Bahkan Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan jumlah orang Pasir itu cuma 200 jiwa. Jadi sedikit sekali. Nah, saya pakai yang perkiraan orang Pasirnya sendiri. Kalau 1.500 jiwa itu berarti populasi orang Pasir 1.000 kali lebih kecil dari total penduduk. Maksudnya kalau jumlah penduduknya nanti sudah mencapai 1,5 juta jiwa. Kaum muda pula menguasai bahasa Pasir atau bahasa balik. Jadi ini mereka berada dalam kondisi subaltern, posisi paling rendah, paling lemah, yang terancam hilang dan tidak dikenal lagi.
Tapi kemarin Deputi Sosial Budaya mengirim saya 2 link website yang memperlihatkan harapannya bahwa orang Bali itu tidak akan ditelantarkan atau diabaikan. Ini kira-kira beritanya. Yang satu dari Viva News pada pemerintah IKN, tak ada warga suku Bali yang akan diusir dari Sepaku. Kemudian ini dari OK News, Kepala Otorita IKN, kita tetap pertahankan adat istiadat dan kearifan lokal di Nusantara. Saya merespon pendek, saya bilang, untuk mempertahankan kebudayaan, orang harus membentuk komunitas. Karena kalau hidup sendiri-sendiri, maka budayanya dengan sendirinya akan hilang. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara tentang kebudayaan, kira-kira kebudayaan apa nanti yang akan berubah atau yang akan hilang atau berubah bentuk. Ini saya buat pembagian sederhana, kebudayaan kebangsaan, ini kebudayaan Indonesianya. Ada macam-macam, ada kebudayaan dunia, ada kebudayaan kesukuan, ada kebudayaan tempatan. Kira-kira nih yang akan mendapat perubahan nanti di IKN apa? Di sebelah kiri saya menulis IKN mengubah kebudayaan kesukuan dan tempatan tradisional. Jadi yang kemarin secara tradisional, misalnya kebiasaan membuat ladang, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi harus berubah mata pencarian, dan tentu saja teknologinya harus berubah. Sistem sosialnya pun akan berubah. Kemudian IKN memperkuat kebudayaan kebangsaan, kebudayaan dunia, dan kebudayaan tempatan baru. Perkiraan umumnya seperti itu. Lalu kira-kira ini akan berubah apa nanti? Bisa dilihat perkiraan saya ya, mata pencarian dari ke ladang, shifting cultivation ke perkebunan, kemudian buruh. Pegawai negeri bagi masyarakat lokal itu hampir mustahil sekarang ya, karena apa namanya, pendidikan mereka sangat rendah. Maksudnya masyarakat lokalnya orang Pasir tadi. Kemudian teknologi akan berubah ya, kalau mata pencariannya berubah, penggunaan teknologinya berubah, sistem sosial organisasinya berubah, penggunaan bahasanya pun berubah. Sekarang anak-anak muda Pasir banyak yang tidak bisa berbahasa Pasir. Ya, daripada pro kontra tolak IKN, bagus kita persiapkan diri dan persiapkan generasi-generasi ke depan. Karena bicara IKN itu ya seluruh Kalimantan ini mesti mempersiapkan diri, bukan hanya bicara di Pasir atau Kalimantan Timur begitu ya. Terima kasih Pak. Presentasi luar biasa.